Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu jamaah masjid Jamasbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tengah hujan rintik-rintik. Alhamdulillah pikiran kita sama ya Bu ya Pak ya. Samanya maksudnya begini hadirin. Kan kalau hujan begini ada orang yang mikir penceramahnya nanti nggak datang gitu ya. Nah itu nggak usah datang aja. Terus penceramahnya juga mikir begini, paling jamaahnya banyak yang nggak datang, nggak usah datang aja ya. Itu. Ternyata hadirin berbahagia pikiran kita sama ya. Samanya gimana? Ibu bapak mikir kalau penceramahnya datang kasihan ya kalau kita nggak datang ya Bu ya. Penceramahnya juga mikir sama di berbahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dititipi sebuah tema yang agak susah ini temanya ya. Jadi temanya itu bahaya kehidupan materialistik ya. Terhadap kehidupan dan juga generasi berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam diri kita, dan kebaikan adalah sesuatu yang membuat kita itu tentram ya. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan, kejahatan, dosa, kemudian dia merasa gelisah, itu masih bagus ya. Kenapa masih bagus hadirin? Berarti dia masih berasa, masih terasa salah, masih merasa keliru. Tapi kalau ada orang sudah melakukan perbuatan salah, keliru, dosa, dia nggak merasa salah, ini yang kacau ya. Artinya hadirin berbahagia udah nggak jalan lagi nih hatinya ini ya, sudah tidak berjalan lagi hadirin yang berbahagia peringatan di dalam dirinya ya. Tapi kalau orang tadi hadirin berbahagia merasa melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, dia merasa bersalah ya, insya Allah ini berjalan yang namanya peringatan dalam dirinya. Ini ciri-ciri orang khas yang bertakwa begitu Pak. Kalau dia melakukan kesalahan, walladzina fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang yang bertakwa itu kalau dia melakukan perbuatan maksiat ya, langsung ingat Allah, dzakarullah ya, ingat Allah langsung astagfirullah ya, kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang kemudian ketika dia melakukan perbuatan salah ya, ingat, kalau diingatkan itu masih juga alhamdulillah hadirin ya. Dirinya sendiri nggak bisa mengingat ya, tapi perlu diingatkan ya. Salah. Tapi ada juga di berbahagia diingatkan nggak mau, masih ya terpaksa di berbahagia. Ketika kemudian ketangkep
baru hadirin yang berbahagia ngaku dia salah yang berbahagia ya. Nah, kita pengennya jangan yang sampai yang ketiga itu. Yang repot tadi berbahagia berbuat kesalahan kemudian dikasih peringatan ya dan tidak ketangkep ada yang berbahagia, maka ini repot nanti efeknya di hari akhirat ada yang berbahagia ya. Jadi kalau orang-orang yang ketangkep kemudian masuk ke penjara itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena seorang itu menganggap kehidupan dunia ini ya, kenapa orang tadi yang berbahagia yang saya ceritakan tadi ya, ini dia kemudian melakukan perbuatan kesalahan dan berbahagia yang kemudian dia nggak sadar, yang dia nggak mengoreksi dirinya dan tidak hidup ya peringatan dalam dirinya ini, itu disebabkan karena perbuatan itu terjadi sudah sedemikian lama terus menerus dilakukan ya. Jadi perbuatan kesalahan itu terus menerus dilakukan sampai kemudian menutupi yang namanya nuraninya dia itu sendiri ya. Maka Bapak Ibu ya, ketika seseorang sudah seperti ini, itu hatinya betul-betul terkunci, dia terkunci mati. Maka orang yang terkunci mati hatinya ini sudah sulit dia kalau diperingatkan itu ya nggak lagi bergetar, ya nggak bergetar hatinya. Dikasih peringatan itu biasa-biasa saja di rumah ya. Jadi wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Kalau orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah keimanannya. Sebelumnya ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ya orang beriman itu kalau di bahagia diingatkan, disebut nama Allah itu ya, ingat Allah ya. Ya. Wajilat qulubuhum, itu hatinya bergetar. Ya. Hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah ya, bertambah keimanannya. Tapi orang yang tadi yang dikatakan tadi, yang lupa terhadap peringatan Allah, dikasih peringatan, dikasih nasihat, ya, ini enggak mempan, ya. Kenapa? Karena tertutup tadi, hatinya udah tertutup tadi, ya. Sampai kemudian ada sebuah kejadian nanti yang kemudian membuat dia itu, ya, melongo, ya. Baru kemudian dia menyadari, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang dikatakan tadi materialis, ya, materialis, ya. Atau kalau pahamnya disebut materialisme, hadirin berbahagia. Ini orang yang pahamnya, pemahamannya, hadirin berbahagia, ya, hanya berorientasi pada kehidupan dunia. Jadi sebatas kehidupan dunia itulah ya pemikirannya, hadirin dirahmati Allah. Makanya dia mencari uang untuk kebahagiaan dunia. Dia mencari harta untuk kebahagiaan kehidupan dunia. Bahkan ya, yang lebih parah lagi, ini sudah tidak melihat lagi, ya, sudah tidak melihat lagi boleh apa enggak, ya, seperti itu. Ada yang sampai kemudian seperti itu, hadirin berbahagia. Karena yang dipikir adalah bagaimana mengumpulkan harta supaya berbahagia di dunia ini, ya. Tapi lupa, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, lupa dia tujuan hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu kita sering, ya, mendengarkan ceramah begitu, ya, ayat yang sering disampaikan oleh para penceramah ini berbahagia, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, wala tabghil fasal fil ard,
innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Suratnya surat apa itu? Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayatnya ayat 28 ya. Ayat 77 ya. Surat 28 ayatnya ayat 77. Nah, tujuan hidup ini adalah akhirat ya. Jadi kampung halaman kita itu di akhirat Bapak Ibu ya. Kalau ada orang dia tidak punya orientasi akhirat, maka dia orientasi dunia, itulah dia yang dikatakan materialis ya. Jadi apa-apa pokoknya ukurannya adalah dunia. Jadi orang ini matematikanya itu matematika dunia, bukan matematika akhirat, hadirin ya. Kalau orang matematika akhirat itu 10 dikurang 1 berapa Pak? Matematika akhirat bisa 19 ya. Lo bisa 19 gimana? Bisa 19. Bisa juga hadirin yang berbahagia 109. Bisa juga hadirin berbahagia 709. Itu matematika akhirat ya. Jadi kalau orang orientasi akhirat itu hadirin ya, dia tahu betul hitungannya. Kalau dia punya uang 10 dikurang 1 itu sehingga 9, tapi Allah kasih ganjaran 10, jadi berapa? 19. Bisa juga ganjarannya karena dia kemudian ikhlas dan luar biasa apa yang dia keluarkan, Allah kasih ganjarannya jadi 100. Bisa jadi 9, 10 kurang 1, 9 ditambah 100 jadi 109. Bisa nggak sampai 700? Bisa, ayatnya bisa Pak. Dalam ayatnya tuh bisa berbahagia ya, itu matematika akhirat. Tapi orang yang matematikanya dunia, orientasinya dunia di berbahagia, dia itu ya biasanya Pak, kalau orang ini orientasinya dunia itu biasanya nunsewu agak kikir, pelit ya, takut betul ya. Kalau mengeluarkan uang tuh mikir-mikir ya, keluarkan uang tuh mikir-mikir. Jadi kalau dimintain sumbangan itu biasanya banyak komentarnya ya, biasanya. Atau nanti di belakangan aja, saya lihat yang lain dulu begitu. Ujung-ujungnya nggak jadi ya, ujung-ujungnya nggak jadi ya. Nah, makanya kalau orang itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang matematika akhirat pakai tadi ya, maka uang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ia dapat ya, kemudian dia tabung, matematika dunia itu dibagi, dicatat tabungannya sekian, maka uangnya sekian ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang matematikanya akhirat, uang yang ditabung sekian, yang disodakokan sekian, maka manfaatnya ini luar biasa di berbahagia ya. Ini itu orang yang orientasinya kehidupannya itu akhirat, itu mengharap barokah dan ridha dari Allah. Makanya kalau orang yang orientasinya dunia, dia hanya mengumpulkan ya. Kalau di dalam Quran itu ada bahagia, dia kumpulkan itu harta banyak-banyak, dia hitung itu ada banyak. Maksudnya apa? Supaya nanti anaknya bahagia, supaya nanti keturunannya itu bahagia, supaya nanti keturunan semua hari bahagia, itu tidak lapar, tidak miskin. Di tahun 90 Pak, saya baca sebuah majalah Tempo dulu ya. Itu ada kisah menarik. Menariknya gini. Ada seorang bapak ini ya, supaya nanti anaknya itu bisa bahagia kelak ya. Maka kemudian hadirin, selain dia punya tabungan, si bapaknya itu mengasuransikan dirinya ya. Asuransi tiap bulan bayar ya, atau tiap 3 bulan bayar, atau tiap setahun bayar. Asuransi jiwa. Maksudnya apa Pak? Bapak ini maksudnya apa hadirin? Maksudnya kalau saya meninggal, anak saya terjamin ya, ada uang asuransi. Tapi dia lupa di berbahagia, dia berpikir hanya dunia saja, hitungan dunia saja. Dia lupa bahwa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kebahagiaan itu tidak hanya ya
urusan dunia saja yang diselesaikan, tapi urusan akhirat harus selesai. Ya. Akhirnya uangnya diasuransikan, ya. Tapi si anak ini nggak diperhatikan bagaimana agamanya si anak, bagaimana pergaulannya si anak. Akhirnya Bapak Ibu, si anaknya ini berteman dengan teman-teman yang ya rodo beling ya, agak nakal. Kemudian si anak itu sempat baca, hadirin, baca apa, polis ya, kalau sering polis ini kalau meninggal dunia, ini si bapak ini dapat uang sekian juta. Oh, hadirin, si anak ini bergaul kan, pergaulannya kacau, hadirin berbahagia. Kalau sudah pergaulannya kacau, hadirin berbahagia, ya, maka ya biasanya kalau anak itu sudah nongkrong-nongkrong, ya, sudah ya boros, ya butuh uang banyak, apalagi mohon maaf hadirin sampai kemudian dia itu pakai narkoba, ya, naudzubillah min dzalik, maka cari uang dia. Oh, belum bisa cari uang Pak, tapi kebutuhan uangnya banyak. Akhirnya apa? Ngobrol lah sama temannya. Sama temannya dia ngobrol-ngobrol. Bapak saya tuh diasuransikan loh, kalau mati katanya itu saya dapat sekian ahli warisnya. Waduh. Akhirnya temannya ngomong, "Wih, kesempatan tuh," katanya. Ya. Kesempatan. Betul Pak. Akhirnya si anak ini dengan temannya itu merencanakan bagaimana ini supaya bapaknya dia bisa mati, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern, di mana hadirin dirahmati Allah, orang tua itu menghargai anak itu cuman karena materinya, hadirin berbahagia. Pokoknya anak saya sekolahkan, saya kasih makan, saya ini saya itu, tanpa dididik yang namanya pengetahuan agama, pendidikan agama, hadirin berbahagia. Bagaimana pokoknya kamu sekolah, bagaimana kamu IP-nya bagus, bagaimana kamu rapotnya nggak merah, tapi nggak pernah diperhatikan, hadirin berbahagia. Bergaul dengan siapa, sholatnya bagaimana, ngajinya pernah apa enggak, itu akhirnya betul terjadi Bapak Ibu, ya, si anak itu kerjasama dengan temannya, bapaknya ditabrak Pak sama temannya itu, hadirin berbahagia, mati, hadirin berbahagia, ya, simpulannya mati. Tapi asuransi nggak langsung ganti kan, diselidiki dulu, hadirin berbahagia. Ternyata ya ada skandal di situ, ya, pembunuhan terencana. Akhirnya Bapak Ibu, ya, si anaknya itu dipenjara, asuransinya nggak dapat. Maksud hati, hadirin berbahagia, yasabu anna malahu ahlada, ya, dikumpulkan harta itu banyak-banyak, hadirin berbahagia, supaya hadirin berbahagia, ya, kekal, kebahagiaannya kekal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di dunia saja sudah sengsara, apalagi di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, orang yang dikatakan hadirin berbahagia ini merubah gaya hidupnya yang seharusnya orientasinya adalah akhirat, tapi dia orientasinya dunia, ini merusak kehidupan, hadirin berbahagia. Ya, di dalam ayat itu hadirin berbahagia, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi disambung hadirin berbahagia, wala tabghil fasada fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dia ini satu ayat Pak, maksudnya tidak terpisah, hadirin berbahagia, antara tujuan tadi hidup hadirin berbahagia, ya. Makanya kalau orang tujuan hidupnya dunia, itu merusak tatanan kehidupan di dunia ini. Makanya banyak orang hadirin dirahmati Allah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Saya bingung buat apa kadang-kadang gitu, hadirin, ya. Buat apa gitu banyak-banyak, yang sampai mohon maaf loh 400 miliar misalnya. Wah, itu kalau 300 miliar nanti menyinggung, 400 lah, ya.
Tapi itu beritanya udah di mana-mana ya Bu ya. Hadirin berbahagia, saya 1 miliar aja bingung ngelihatnya hadirin ya. Nah, ini kalau orientasi seperti itu, naudzubillah min dzalik, ini yang merusak Pak. Merusak tatanan kehidupan dunia. Bukan merusak yang lain saja, tapi juga merusak hadirin berbahagia kalau ya keluarganya dan lain sebagainya. Mohon maaf loh Pak. Jadi ketika orang itu Bapak Ibu ya saya nggak tahu itu harus diperiksa dulu uangnya beres apa enggak. Tapi kalau pegawai dengan kedudukan sekian, gaji sekian, hadirin simpanannya sekian, sudah bisa dipastikan kira-kira ada yang nggak beres ini berbahagia. Kalau nggak beres hadirin berbahagia, dapatnya nggak beres, berarti kan nggak beres ininya. Lalu kita ngasih makan ke anak-anak ini nggak beres hadirin berbahagia. Wajar, mohon maaf hadirin berbahagia ya, kalau orang itu hadirin makan uang orang, makan uang korupsi, itu dia nggak mikir sama yang lain. Bapak Ibu, saya dulu auditor Pak, auditor keuangan Pak. Saya menemukan masalah banyak Pak. Kemudian datanglah kontraktornya sama saya, Pak ini bisa jadi mobil Kijang Pak ya, itu umur tahun 80 ya, mobil Kijang Pak. Hadirin, saya orangnya kan suka bercanda. Saya bilang begini, saya bukannya nggak mau mobil Kijang, tapi saya takut disumpahin sama anak cucu nanti ya. Hadirin berbahagia, harusnya ini pekerjaannya beres tapi nggak beres ya. Jadi saya kan kena juga, saya disumpahin. Ini negara kan utang ya, jadi utang anak cucu itu ya berbahagia, saya makan uang orang berarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya gitu kan, akhirnya orangnya nunduk aja berbahagia ya. Kalau orang itu mikir hati berbahagia, proyek-proyek yang dilaksanakan hadirin, uangnya utang, bayarnya pakai apa hadirin berbahagia? Itu bayarnya pakai, mohon maaf, retribusi ya, di pasar tuh diambilinnya Bu ya. Uang orang kecil-kecil diambilin hadirin berbahagia buat bayar pajak, buat bayar ini. Itu uangnya dari situ untuk membangun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian saya ikut makan sehingga mohon maaf kualitas misalnya jalan itu berkurang, apa saya nggak disumpahin? Ya. Ini nih yang bangun ini nih katanya. Wah, termasuk yang meriksa katanya gitu, hadirin berbahagia. Ini makan uang negara, disumpahin hadirin. Mohon maaf loh, kalau ada bangunan retak itu ya, kemudian ya yang ngelihat, yang nempati, yang ini, itu semua nyumpahin Bu. Berkah nggak hidup kita? Nah, kan berkah hadirin berbahagia. Makanya hadirin berbahagia, itu berarti orang itu kalau dia makan uang seperti itu hadirin berbahagia, orientasinya pokoknya bagaimana saya kaya ya, dunia akhirat soal nanti katanya gitu. Makanya dia nggak peduli nasib orang lain. Lah kalau uang yang seperti itu hadirin berbahagia dimakan sama anak keturunannya seperti itu ya, anaknya juga nggak peduli nasib orang lain hadirin. Makanya mohon maaf, ada anak yang kejam ya, sudah istilahnya mukulin orang, orangnya itu udah nggak berdaya, masih diinjak-injak, berarti nggak punya rasa kasihan lagi, nggak peduli terhadap orang lain. Kenapa? Karena sumbernya tadi Pak, sumbernya kayak begitu hadirin berbahagia. Sumbernya ini hadirin berbahagia yang menjadi masalah ya. Nah, apa sumbernya tadi? Orientasi tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orientasi hidup orang itu ketika dunia saja tanpa memperhatikan akhirat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halal dan haram itu masa bodoh ya. Halal dan haram itu masa bodoh. Kalau orang berprinsip seperti ini kacau. Ada lagi yang berprinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal, ini tambah kacau hati berbahagia. Berarti dia nggak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu menjamin rizki kita hati berbahagia ya. Ini sudah melanggar akidah hati berbahagia. Kalau orang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal, itu Allah tersinggung betul hati berbahagia ya. Kenapa? Karena Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki ya, segala makhluk hati berbahagia. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallaha rizquha ya. Hadirin berbahagia, tidak satupun binatang yang melata di muka bumi ini berbahagia yang kemudian lepas rezekinya. Allah pasti kasih ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian orang itu membaca
Ketika orang itu merenung, hadirin berbahagia, baru dia akan bisa merasakan. Tapi kalau nggak merenung, repot. Makanya hadirin berbahagia, kadang-kadang ya bersyukur juga ada orang yang bisa ketangkep ya Pak ya. Nah, bisa merenung di penjara Pak. Kalau dia ketemunya ustadz di penjara, ya. Kalau ketemunya maling juga kacau Pak. Ya, keluar penjara bisa merencanakan maling apa berikutnya, kan gitu hadirin berbahagia. Ya, bersyukur kalau ketemu Pak. Ketemu siapa? Habib ya. Nah, di kemarin di ada YouTube itu Habib siapa itu yang galak itu, Habib Bahar. Oh, Habib Bahar itu hadirin berbahagia, ada bandar narkoba ketemu dia, sadar insaf hadirin berbahagia. Masya Allah ya, ada alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini kalau kita mau melihat lebih jauh Bapak ya, maka bahayanya ya kehidupan ini materialis hadirin berbahagia ini merusak tatanan kehidupan dunia. Kenapa? Ya, karena dia nggak punya orientasi lagi hadirin berbahagia ya, tentang akhirat tadi. Kalau udah orang tidak berorientasi tentang akhirat, maka segala yang ada di depan matanya itu di depannya diterobos semuanya hadirin berbahagia. Ya, terabas semuanya. Ya. Nah, kisahnya banyak Pak. Jadi ini mungkin saya pernah bercerita tahun lalu di sini. Tapi saya yakin Bapak Ibu lupa kisah ini. Tapi saya juga lupa apa ceritanya di sini. Saya dapat kiriman Pak, kiriman sebuah kisah email nyata. Jadi dalam sebuah forum hadirin, seorang penceramah itu berceritalah dia ya, cerita kisah bahwa yang bukan hak kita itu pasti keluar dari diri kita, sukarela atau terpaksa. Yang bukan hak kita pasti keluar. Contoh, Bapak Ibu bekerja secara benar, dapat gaji halal ya, halal nih. Dalam kaidahnya orang yang bekerja hadirin ya, dapat uang penghasilan, maka perintah Allah itu apa? Keluarkan ya zakatnya. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya hadirin berbahagia, ini bisa panas, bisa jadi penyakit, bisa jadi kotoran, bisa menjadi kehidupan itu nggak tenang ya. Baru yang halal loh, yang halal kalau nggak dikeluarkan, apalagi yang haram. Makanya di berbahagia koruptor tuh tahu kadang-kadang ya, harta panas itu ini kacau, maka dibersihin kadang-kadang. Harta korupsi dibersihin, nyumbang pesantren. Wah, gimana Pak? Tetap kotor hadirin berbahagia, ya tetap kotor. Makanya banyak itu para koruptor itu hadirin berbahagia supaya minta perlindungan, ya nyumbang pesantren, nyumbang masjid, begitu hadirin berbahagia. Jadi Bapak Ibu kalau pengurus masjid itu kalau disumbang sama orang yang seperti itu nggak usah nanya Pak ya. Ini hasil korupsi bukan, nggak usah hadirin ya, pasti dia nggak ngaku ya, kita anggap aja itu harta warisan ya. Jadi aman ya. Jadi si penceramah tadi bilang ya, dalam sebuah forum nih Pak, harta yang kotor itu pasti keluar dari tubuh kita, baik sukarela maupun terpaksa. Contoh tubuh kita Pak, kita masak, makan, sayurnya udah dicuci, berasnya sudah dicuci, minumnya juga dimasak, makan, ada sisanya nggak Pak? Ada. Apa? Kotoran. Tubuh kita itu pinter Bu, tubuh kita itu pinter menyaring hadirin berbahagia. Maka yang kemudian baik-baik itu masuk ke dalam tubuh kita, yang buruk itu nanti harus kita buang. Lah sekarang masalahnya, ketika yang harus kita buang enggak kita buang, masalah enggak? Coba Bapak nahan itu, tahan buang air, silakan. Masalah hadirin,
tahan buang air kecil, masalah hadirin berbahagia, penyakit semua di sini. Maka kemudian kalau harta-harta yang tadi ya itu tidak dikeluarkan dari berbahagia, maka menjadi masalah nantinya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau yang masalah harta zakat tadi memang agak Pak, perintahnya itu hadirin bukan bayar ya, kalau yang ngurus itu. Di dalam surat At-Taubah itu hadirin berbahagia, kalau kita punya kewenangan ambil ya. Huz itu ambil min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi hadirin berbahagia, ambil itu. Jadi Bapak yang pengurus masjid itu mulia betul Pak tugasnya Pak ya, itu membersihkan jamaah hadirin berbahagia ya. Jadi kalau udah mulai terakhir Ramadan, zakat itu mulia sekali ya. Jadi kenapa mulia? Karena membersihkan dan membersihkan, mensucikan dan membersihkan. Tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan mereka ya. Nah, dirahmati Allah, berarti kalau nggak dikeluarkan, nggak bersih kan, nggak suci kan ya. Makanya mohon maaf Pak, ada orang yang gelisah kadang itu ya, dia lupa kurang zakatnya ini. Ada yang hadirin berbahagia galau ya, itu hadirin berbahagia, bisa jadi ini kurang zakatnya. Kalau yang nggak pernah korupsi loh ya, nggak pernah korupsi. Tapi kalau yang korupsi, jangan-jangan ada yang harta nggak beres nih ya. Maka si penceramah tadi bilang, hadirin berbahagia, bilang pokoknya harta yang nggak bersih, yang nggak beres akan keluar nanti. Maka di forum itu Pak Bu, ada seorang yang keren gitu ya, ya mungkin pejabat begitu, hadirin berbahagia, dia protes ya, kalau bicara itu harus ada fakta katanya gitu, hadirin berbahagia ya, nggak bisa ngomong sembarangan gitu, saya nggak percaya katanya gitu. Hadirin, kata penceramahnya dia nggak mau berdebat ya, monggo Bapak silahkan ya dengan pendapat Bapak, tapi ini pendapat saya berdasarkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Hadirin, yang orang tadi yang protes tadi ternyata suka korup, suka ngambil uang ya. Nah, ini kan. Tapi hadirin, orang ini ada punya kelebihan Pak. Kelebihannya setiap dia ngambil dicatat Pak. Catat. Saya itu kalau ngaudit itu biasanya Pak ada 2 pembukuan. Bukan yang benar, apa yang satu lagi yang macam-macam. Dicatat dia, dia ngambil berapa, ini berapa. Nah, itu pintar. Nah, satu saat Bapak Ibu tadi kalau harta itu nggak beres itu ya, itu larinya kemana Pak? Larinya ke diri kita, larinya ke anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka kemudian anaknya ini ya, pergaulannya juga nggak diperhatikan, akhirnya bergaul dengan yang nakal-nakal, akhirnya kemudian dia itu kecanduan narkoba Pak ya, kecanduan narkoba. Akhirnya bapaknya biar anaknya sembuh berobat ke luar negeri Pak, luar negeri biar keren lah ya. Balik sembuh Pak, habis sembuh bergaul lagi sama yang nggak beres Pak ya. Bergaul lagi sama yang nggak beres, akhirnya ya berobat lagi ke luar negeri. Yang kedua sembuh, karena si bapak ini orangnya teliti, jadi biaya anaknya itu dicatat semua Pak, catat semua. Total biaya berobatnya itu bikin kaget si bapak ini. Kaget ya. Kagetnya bukan soal besarnya Pak, tapi kagetnya itu ternyata uang untuk berobat itu sama dengan uang yang diambil itu ya Pak ya. Hadirin lagi. Kaget hadirin. Sama ini.
Akhirnya di lembaga si bapak itu telepon itu penceramah yang, jadi si penceramah ditelepon, Pak, pengen ketemu Pak, ingin ketemu. Begitu ketemu Hadirin berbahagia, dipeluk si penceramah itu, dipeluk Pak. Kenapa? Betul Hadirin berbahagia, si bapak itu bilang yang bapak sampaikan itu betul, yang ustadz sampaikan itu betul katanya. Saya mengalami ini kejadian yang luar biasa katanya. Ya, dia cerita itu, ya, ngaku sama ustadznya ngaku. Jadi uang yang selama ini saya kumpulkan dari hasil-hasil itu jumlahnya sama dengan untuk berobat anak saya ini katanya berbahagia. Ya, nah itu. Maka sarannya kalau para koruptor itu dicatat, ya, berbahagia, ya, dicatat. Nah, berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit lagi. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa terjadi yang seperti itu, Bapak Ibu? Ya, orang tidak peduli lagi yang namanya hadirin, ya harta yang halal maupun yang haram, yang boleh maupun yang tidak. Karena tadi, ya, dia nggak ada yang namanya orientasi akhirat hadirin. Kalau orientasi akhirat itu hadirin berbahagia, ini salah apa enggak, ini dosa apa enggak, ini boleh apa enggak, gitu kan begitu, ya. Kalau orang orientasi seperti itu hadirin berbahagia, maka kemudian dia pasti mikir. Nggak mungkin lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tadi saya bilang ketika ngambil uang tuh Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin, ya. Pasti dia hadirin bahagia malu juga sama Allah kalau masih punya Tuhan, ya. Ditutupin hadirin tangannya, ya, kayak di ATM itu ditutupin, ya. Kenapa? Malu dia hadirin bahagia, berarti dia masih punya hati. Kalau udah nggak malu hadirin berbahagia, ya terang-terangan biasanya. Nah, coba Bapak Ibu, saya perhatikan, ya, kehidupan orang-orang yang masa bodoh itu, ya, terhadap harta yang halal dan haram itu pengaruhnya ke keturunan, Pak. Maka Bapak Ibu, ya, anaknya itu kemudian bisa menjadi anak-anak yang kemudian, ya, sadis, Pak, ya, sadis. Maksudnya tadi udah nggak peduli. Karena orang tua itu hadirin berbahagia mendidik anak bukan berdasarkan kasih sayang, bukan berdasarkan, ya, ridho Allah hadirin berbahagia, maka mohon maaf anak pun sama, Pak. Timbal balik hadirin, sudah tidak pernah memikirkan bapaknya lagi hadirin berbahagia. Ya, makanya tadi contoh yang pertama, bapaknya mau mati masa bodoh pokoknya. Yang penting dia bisa happy. Begitu. Ya, yang penting dia bisa happy. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kehidupan sudah seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahayanya sangat luar biasa, ya. Nah, bagaimana ketika mohon maaf sebagian besar kehidupan seperti ini, maka menghancurkan tatanan kehidupan, ya. Jadi orang yang sekali lagi Bapak orientasinya kehidupan akhirat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa dipastikan orientasinya dunia, masa dipastikan dia bisa merusak tatanan kehidupan, ya. Kira-kira gitu ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya kalau buka puasa ini kalau sudah keluar hidangan itu bukan cuma peserta yang tidak konsentrasi, penceramahnya juga nggak konsentrasi, Pak. Jadi kita sambil istighfar saja Ibu, ya, istighfar sama-sama dan berbahagia. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kelemahan dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.